tubuhnya. Yuk, dengan telapak tangan kita dan jari jemari kita. Tadi baru jari telunjuk. Sekarang kita pakai telapak tangan dan jari jemari. Mau dipraktekin nggak terapinya? Mau dipraktekin nggak terapinya? Yang sering masuk angin, sering mabuk perjalanan, sering pusing, kepala kelayangan, sering ngedrop, sakitnya pindah-pindah. Hari ini sakit kepala, besok sakit di perut, besoknya lagi sakit di kaki. Mau dipraktekin nggak? Ya, sebelum kita praktekkan, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan hanya khusus untuk diri kita saja manfaatnya. Tebarkan manfaat ini pula untuk saudara-saudara kita yang lain. Silakan teman-teman bagikan kepada sanak keluarga, tetangga, kerabat, grup, update status, dan lain sebagainya, bagikan. Kemudian jangan lupa disupport dakwah, jadikan kumpulnya kita kumpul dalam kebaikan. Ya, bismillah ya, bismillah saling support, bismillah saling bermanfaat, bismillah. Kita praktekin teman-teman, kita praktekin. Yang bisa klik love orange, silakan diklik love orange-nya. Ya, yuk kita praktekin. Kita praktekin ya teman-teman ya. Pertama, pegang pundak kita dengan tangan kita. Seperti ini ya. Kanan boleh, kiri boleh. Kayak gini boleh, kayak gini boleh. Jadi bebas. Bebas, mana yang dipegang itu bebas. Ya, bebas, mana aja yang dipegang bebas. Ya, ulangi, pegang pundaknya seperti ini. Ya, pegang pundaknya seperti ini. Ikuti praktekkan bersama. Udah? Semuanya udah dipegang pundaknya? Sekarang badan tegak lurus. Dah? Semuanya pejamkan matanya. Pejamkan matanya, rileks. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut perlahan, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan perlahan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang teman-teman tarik nafas yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya perlahan lewat mulut, lalu buka matanya. Sekarang praktekkan bersama-sama. Pencet pundaknya, tarik. Dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Pencet pundaknya, tarik. Dah, 3 kali aja cukup, gak apa-apa, lebih boleh. Kemudian pundak satunya, pencet tarik. Pencet tarik. Pencet tarik. Dah, bagi teman-teman yang sering pusing, kelayangan, vertigo, migrain, ini ya, tangan kita pegang tengkuk leher, usahakan jari tengahnya sedikit dekat dengan telinga. Tarik. Pencet, tarik. Dah, sekarang lipat daun telinganya, dilipat seperti ini. Dilipat. Udah, jangan kaget kalau gatel, jangan kaget kalau sakit. Nanti dijelaskan kenapa. Lalu punggung tangannya dicubit-cubit. Jangan dianggap sepele, buktikan dulu. Ya. Yuk, pencet-pencet, dicubit-cubit, agak cepat ya, di punggung tangan. Kemudian geser ke pergelangan tangan. Geser ke pergelangan tangan. Dah, sampai ke lengan. Sekarang, tangan satunya. Punggung tangannya dicubit-cubit. Yang banyak ya. Kemudian pergelangan, cubit-cubit. Sampai ke lengan. Ingat, dalam hati tetap ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Sekarang, maaf, saya angkat kaki saya. Bukan tidak sopan ya teman-teman ya. Saya mencontohkan praktek terapinya. Saya angkat kaki saya. Maaf ya. Ini pergelangan kaki. Ya, pergelangan kaki cubit, tarik. Bagian depan. Bagian dalam. Kemudian bagian samping. Begitupun kaki satunya. Cubit bagian depan. Bagian dalam. Lalu bagian samping. Yuk, udah dipraktekin. Gak lama kan prakteknya? Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3.
Siapa yang langsung sendawa? Ada nggak yang langsung sendawa? Keluar keringat hangat, badan langsung segar, badan langsung enteng, sakit kepala hilang, kemudian ngantuk juga hilang, mata langsung terang, mata langsung jernih. Ada nggak? Sok, ada nggak teman-teman? Ada. Langsung sendawa, badan langsung enteng, keluar keringat hangat, ngantuk jadi hilang. Sok, ada nggak teman-teman? Enteng nggak ke badan? Keluar keringat hangat nggak? Telinga gatal perut mual, nanti dijelaskan. Ya, enteng? Sok, bagi teman-teman yang sering masuk angin, lakukan rutin. Insya Allah. Yang sering mabuk perjalanan, lakukan rutin. Insya Allah. Yang sering ngedrop badannya, lakukan rutin. Insya Allah. Yang takut dengan kipas angin, takut keluar rumah karena dingin, lakukan rutin. Yang takut mandi, takut air, takut dingin, lakukan rutin. Yang punya masalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, punya masalah asam lambung, panic attack, anxiety, penyakit-penyakit OCD dan lain sebagainya, lakukan rutin. So, lakukan rutin. Itu terapi yang sangat dahsyat sekali, teman-teman. Dahsyat sekali. Ya, hanya dengan bermodalkan telapak tangan saja, teman-teman. Ya, hanya bermodalkan telapak tangan saja. Ya. Ya, hanya bermodalkan telapak tangan saja. Namun, setelah terapi ini, saya tanya, yang tadi sendawa, keluar keringat hangat, kemudian badan segar, badan jadi enteng, ngantuk jadi hilang, itu tanda badan kita normal. Ya, itu tanda badan kita normal. Ya, tanda badan kita normal. Namun ada nih, setelah terapi ini justru malah mual. Ada nggak? Justru malah merinding, kepalanya pusing, mendadak mules, pengen BAB. Ada nggak? Setelah terapi ini ada nggak yang merasakan mual, pusing, keluar keringat dingin, mual, mendadak mules, pengen BAB, bahkan ngantuk? Ada nggak? Memang sensasinya sedikit berbeda. Nah, bagi teman-teman yang mengalami ini, itu tanda, teman-teman. Tanda adanya air liur setan. Tanda adanya jiwa yang mengharap doa. Jangan takut, nggak usah takut. Dan jangan dianggap sepele statement ini. Ini semua merujuk ke dalam hadis Rasulullah. Dari mana datangnya air liur setan? Yuk, setelah diterapi ini, coba teman-teman pegang jari jemarinya. Dingin nggak? Pegang daun telinganya, dingin nggak? Pegang tengkuk lehernya, dingin nggak? Pegang punggung kakinya, dingin nggak? Ya. Kemudian yang gatal-gatal, itu ciri-ciri air liur setan itu keluar dari tubuh kita. Gak usah ditertawakan. Ini merujuk kepada hadis Rasulullah. Jadi sungguh sangat lucu ketika hadis nabinya ditertawakan. Oke, telapak kaki dingin setelah diterapi, jari jemari dingin, daun telinga dingin, tengkuk leher langsung dingin. Ini ciri-ciri air liur setan keluar dari tubuh kita. Jadi semua manusia itu punya air liur setan, teman-teman. Ciri-ciri air liur setan, dia memiliki efek. Memiliki efek. Apa sih efeknya air liur setan dalam tubuh kita? Efek buruk. Yang pertama, hal yang paling sederhana. Habis wudhu, kentut, ada. Wudhu, ragu, ini kentut apa bukan? Ada nggak yang seperti itu? Ya, ada nggak yang seperti itu? Kalau wudhu itu ragu bawaannya. Ini kentut apa bukan gitu. Ada nggak yang ngalamin itu? Ini ciri-cirinya ya. Ada. Kok kayaknya banyak ya. Yang kedua, sholat baru takbir Allahu Akbar. Padahal lagi fit badannya. Tapi tiba-tiba nguap terus. Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Nih, salah satu efek dari air liur setan. Salah satu efeknya. Ya, salah satu efeknya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Mau ibadah tuh malesnya luar biasa. Ya, nanti berdampak apa? Pinggang jadi sering sakit. Pinggang jadi sering sakit. Yuk. Nah, dari mana pertanyaannya? Dari mana datangnya air liur setan itu? Ya, waalaikumsalam semuanya. Dari mana datangnya air liur setan itu? Yang pertama, Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Makan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan, itu tahu.
Ya, maka mulai saat ini jika tidak ingin air liur setan banyak dalam tubuh kita, jangan makan minum dengan tangan kiri. Tangan kanan saya kan stroke. Nah, itu punya uzur, gak apa-apa. Nah, namun sehat, meskipun kidal, tetap aja tangan kanan, guys. Ya, jangan pakai tangan kiri. Nah, itu ciri-ciri salah satu gerbang masuknya air liur setan. Yang kedua, dari mana datangnya? Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari diminum atau dimakan lagi esok harinya. Itu nggak boleh. Contoh, kita beli makanan, kita beli martabak, kita beli jajanan, nggak habis malam-malam. Kita biarkan begitu saja ngegeletak di ruangan tanpa ditutup. Besok paginya nggak boleh dimakan. Kenapa? Pertama, boleh jadi ada debu, ada virus, ada bakteri, kemudian ada cicak, ada kecoa, ada tikus, dah macam-macam dah. Dan ada juga makhluk yang ikut memakannya. Makanya Rasulullah melarang makanan dan minuman yang terbuka di malam hari dimakan lagi di esok hari. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, dari mana datangnya? Makanan dan minuman yang buruk namanya. Ini nggak boleh dimakan. Makanan dan minuman yang buruk namanya itu nggak boleh dimakan. Masuk kulkas boleh, di bawah tutup saji boleh. Tapi kalau terbuka bebas tanpa penutup itu yang nggak boleh. Yang ketiga, makanan dan minuman yang buruk namanya. Itu nggak boleh dimakan teman-teman. Contoh, bakso setan. Ada yang suka makan itu? Mie setan, mie geledek, pentol buto, nasi goreng gila. Ada yang suka makan makanan itu? Dalam agama kita, makanan yang namanya buruk nggak boleh dimakan. Maka jika di sini ada pelaku usaha yang punya bisnis makanan, nama-namanya buruk, segera ganti makanannya. Daripada Anda nanti akan dimintai pertanggungjawaban, barakallah. Anda dimintai pertanggungjawaban, jawaban apa yang akan Anda beri kepada Allah? Hati-hati dengan makanan-makanan buruk. Cabai itu cabai rawit, nggak usah dikasih nama cabai setan. Oke? Cabai itu cabai rawit merah, cabai rawit hijau. Ya, cabai itu namanya cabai rawit. Jangan dikasih nama cabai setan. Jangan kasih nama-nama buruk. Oke? Ya, ada bakso gila, nasi goreng gila, bakso gendeng, bakso gemblung. Itu juga ada. Jangan kasih nama makanan dengan nama buruk. Dalam agama kita dilarang. Haram hukumnya teman-teman. Bahkan MUI juga melarang. Itulah kenapa kemarin ada tuh dulu ya awal kali keluar viralnya luar biasa tuh rumah makan itu kedai mie. Iya, nama-namanya buruk-buruk tuh. Ada apa mie rambut kuntilanak dan lain sebagainya. Akhirnya apa? MUI turun tangan dilarang memakai nama-nama itu sehingga namanya diganti. Oke? Pokoknya mulai saat ini jangan makan dan minum yang namanya buruk, jangan makan dan minum yang terbuka di malam hari. Itu nggak boleh dalam agama kita. Oke? Nah, dari situlah datangnya liur setan. Sehingga nanti efek-efeknya salah satunya menjadi sifat malas untuk ibadah. Bahkan lagi wudhu aja kentut mulu. Kentut mulu gitu. Lantas bagaimana? Di sini ada nggak yang pengen sembuh? Yang pengen sembuh. Kalau habis wudhu kok kentut mulu? Pengen sembuh nggak? Supaya habis wudhu nggak kentut-kentut lagi. Pengen sembuh nggak? Kemudian perempuan nih biasanya yang punya masalah